Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 27 Mei 2026. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 32 sampai dengan 45. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Putra manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan. Para murid merasa cemas dan orang-orang yang mengikuti dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesa dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta. Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kalian akan minum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Romo Sony, kakak kelas saya, ya, Imam Kuskupan Agung Jakarta, kini menjalani misi domestik di tanah Papua, tempat dulu saya pernah bertugas. Ia sharing kepada saya bahwa keadaan Papua sekarang dengan dulu ketika saya bertugas jauh berbeda. Bumi dan langit, dia katakan. Kini di tanah misi sudah marak yang namanya KKB, kelompok kriminal bersenjata yang menebarkan teror kepada masyarakat juga kepada gereja. Taji gereja terasa tumpul karena kepentingan golongan yang hendak ditonjolkan dengan cara-cara yang tidak tepat. Sedih loh mendengarnya. Namun saya juga salut dan kagum dengan teman-teman imam yang penuh keberanian, melayani dan siap diutus ke tanah misi meski kondisinya tidak sama seperti dulu lagi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini untuk saya sangat istimewa. Jika dicermati dengan seksama, di bagian awal dikatakan Yesus dan murid-muridnya
dalam perjalanan menuju Yerusalem. Dan dikatakan Yesus berjalan di depan. Namun para murid cemas. Orang-orang yang mengikuti Yesus takut. Padahal Yesus loh yang ada di depan, yang memimpin dan siap untuk memberikan dirinya bagi kita. Yesus menubuatkan maksud dan tujuannya berjalan menuju ke Yerusalem. Yakni dirinya akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Ia akan diludahi, diolok-olok, disesah, disiksa dan dibunuh. Namun pada hari ketiga ia akan bangkit. Harapan Yesus menyampaikan nubuat ini agar para muridnya siap, tidak gentar saat nubuat ini terjadi. Namun tanggapan kedua murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, malah berkata kepada Yesus agar mengabulkan permohonan mereka, yakni agar kelak mereka memperoleh kemuliaan, duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Jelas bahwa gambaran Mesias yang ada di kepala para murid, di kepala Yohanes dan Yakobus berbeda dengan maksud dan tujuan kedatangan Yesus ke Yerusalem. Para murid ini mengharapkan Yesus yang tampil sebagai Raja dunia, penguasa negeri, dan pemimpin bangsa Yahudi. Dan mereka yang mengikutinya akan diganjar dengan kemuliaan dunia dan kekuasaan atas negeri. Gambaran Mesias dunia ini diluruskan oleh Yesus melalui sabda dan tindakannya. Bahwa dirinya datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Inilah Mesias sejati yang mengubah hakikat dari seorang pemimpin menjadi seorang pelayan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia berjalan bersama Yesus. Jangan lagi takut dan gentar karena Yesus yang berjalan di depan kita. Yang diperlukan kita hanya perlu ikut. Terkadang memang ikut Tuhan tidak gampang. Namun kesetiaan kita mengikutinya pasti akan berbuah keselamatan bagi kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.